Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Arafi, NIM 230407000088. Ingin mempresentasikan metode penulisan ilmiah, pemahaman singkat tentang metode penelitian, data analisis, penulisan, sitasi, dan etika penelitian. Mata kuliah MPPI. Penelitian itu proses yang berurutan. Setiap tahap perlu disusun dengan alasan yang jelas agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada metode, cara menjawab masalah. Yang kedua ada data, bahan utama penelitian. Yang ketiga ada analisis, mengubah data menjadi makna. Yang keempat ada tulisan, menyusun argumen ilmiah. Yang kelima ada sitasi, menguatkan sumber. Dan yang terakhir etika, menjaga kejujuran. Metode penelitian. Metode adalah cara sistematis untuk menjawab perumusan masalah. Yang pertama, metode dipilih berdasarkan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, pendekatan kuantitatif cocok untuk mengukur hubungan atau pengaruh. Yang ketiga, ada pendekatan kualitatif cocok untuk menggali pengalaman, makna atau proses. Yang keempat, ada desain penelitian harus konsisten dari judul, variabel, data sampai analisis. Selanjutnya ada pengumpulan data. Data yang baik membuat hasil penelitian lebih kuat. Itu ada data primer diperoleh langsung dari responder, informan, atau objektif penelitian. Yang kedua ada data sekunder yang berasal dari dokumen, laporan, jurnal, atau arsip yang relevan. Yang ketiga ada instrumen. Ini seperti kuesioner, pedoman wawancara, dan lembar observasi harus sesuai tujuan. Terakhir, sebelum digunakan, data perlu dicek kelengkapan dan kepercayaannya. Selanjutnya ada analisis data. Data mentah perlu dirapikan, dikodekan, lalu diperiksa kembali. Yang kedua, pada kuantitatif, analisis dapat menggunakan statistik, deskriptif, atau uji hubungan atau pengaruh. Yang ketiga ada kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan menjadi kategori dan tema. Yang terakhir ada hasil analisis yang harus dijelaskan dengan logika, bukan hanya menampilkan angka atau kutipan. Selanjutnya penulisan ilmiah. Tulisan ilmiah harus jelas, runtut, dan berbasis bukti. Yang pertama ada tulisan disusun dari latar belakang, metode, hasil pembahasan, sampai kesimpulan. Selanjutnya setiap paragraf sebaiknya memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dengan bukti. Yang ketiga ada bahasa ilmiah yang tidak perlu rumit, yang penting jelas dan tidak bermakna ganda. Yang keempat itu pembahasan yang baik, mengaitkan temuan, teori, dan kondisi nyata. Ini ada sitasi ilmiah. Sitasi menunjukkan dari mana dasar argumen yang berasal. Sitasi digunakan untuk menghargai pemikiran penulis lain. Sumber yang dipakai sebaiknya relevan, kredibel, dan sesuai topik penelitian. Selanjutnya parafrase tetap wajib diberi sitasi karena idenya berasal dari sumber lain. Dan yang terakhir daftar pustaka harus cocok dengan sitasi yang muncul di dalam tulisan. Yang terakhir ada etika penelitian. Penelitian yang baik tidak hanya benar secara metode tetapi juga secara proses. Yang pertama ada responder atau informan, perlu mengetahui tujuan penelitian sebelum memberikan data. Yang kedua ada identitas dan jawaban pribadi harus dijawab sesuai kebutuhan penelitian. Yang ketiga ada data tidak boleh dimanipulasi agar sesuai dengan keinginan peneliti. Dan yang terakhir ada kejujuran dalam data, analisis, dan sitasi adalah dasar integritas akademik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.